memandang wajah Yusuf bin Asbaq. Yusuf bin Asbaq salah seorang kawan nang soleh juga lah. Nah, jadi Yusuf bin Asbaq ini salah satu daripada orang nang soleh juga. Itu nang sidin hendak memandang wajah tadi, wajah Yusuf bin Asbaq tadi, supaya apa? Supaya mendapatkan keberkahan dan syafaat daripada kawan nang soleh tadi. Wa qala Ja'far bin Sulaiman, berkata Ja'far bin Sulaiman, kuntu idza wajadtu nafsi fatratan, ketika aku mengalami di dalam diri aku itu merasa malas beribadah, merasa jenuh beribadah. Nah, nyada kan kita ada yang ngerasa rajin beribadah, semangat, ada yang ngerasa malas beribadah. Nazartu ila Muhammad bin Wasi' nazratan, ketika aku merasakan aku sudah malas beribadah, rasa pengulir, nuntut ilmu dan sebagainya, beribadah kepada Allah Ta'ala, terasa malas, rasa jenuh, maka sebagai obat daripada malas dan jenuhnya aku itu tadi, aku memandang kepada orang soleh. Siapa orang yang soleh yang dipandang sidin tadi? Yaitu Muhammad bin Wasi'. Nah, nazratan, sekali aja sidin aku memandang Muhammad bin Wasi' sekali pandangan. Fa'amala ala zalika, maka aku kembali rajin bersemangat beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali pandangan aja jadi membuat semangat lagi sidin beribadah. Apalagi nah banyak pandangannya nih, luar biasalah keistimewaan orang yang saleh itu, larang benar. Sehingga sekali aja memandang maka kita akan bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Musa bin Uqbah, kuntu alqal akhi min ikhwani marratan fa aqimu amilan bi liqa'ihi ayyaman. Ujar Musa bin Uqbah lagi, adalah aku berjumpa dengan saudaraku daripada saudara-saudaraku nang orang soleh, marratan satu kali, fa'aqimu amilan biliqa'ihi ayyaman, sekali aja aku berjumpa dengan orang soleh daripada saudaraku, maka aku mampu beramal, giat beramal, semangat beribadah, amilan biliqa'ihi ayyaman, berhari-hari. Jadi model kayak pandangan tadi, model kayak mences, jaka ibarat sintar baterai itu cisannya. Jadi salah satu cisannya tadi supaya bersemangat kembali beribadah ialah memandang orang nang soleh, memandang kawan nang soleh. Nah, jadi kawa jasidin semangat sekali pandangannya, berhari-hari aku bersemangat beribadah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sab'atu asya'a an-nazaru ilaiha ibadah. Ujar saudara sepupu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abbas, sab'atu asya'a, ada 7 jasidin, ada 7 perkara, ada 7 sesuatu nang memandang nang 7 macam itu bernilai ibadah. Nah, jadi kalau kita memandang nang 7 macam itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, pandangan kita kada sia-sia, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pahala nang berlipat. Apa-apa saja pandangan kita nang mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nang 7 itu ujar Abdullah bin Abbas, nazarul akhi ila akhihi ibadah, memandang seseorang saudara kepada saudaranya, memandang sahabatnya, memandang temannya dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Nah, orang nang karena Allah tadi, maka pandangan seseorang mukmin kepada saudaranya itu bernilai ibadah.
Nah, jadi kalau kita memandang saudara kita karena Allah, itu pahalanya luar biasa. Nah, jadi kadang hanya bacaan aja, kadang hanya sembahyang puasa aja, memandang saudara kita pun dengan kasih sayang, dengan cinta karena Allah, maka itu bernilai ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, wan nazaru fil mushafi, memandang kepada mushaf Al-Qur'anul Karim. Memandang kepada mushaf Al-Quran. Jadi memandang maitihi Al-Quran. Belum dibaca lagi. Amun dibaca makinnya hanya maitihi aja, huruf-hurufnya diitihi. Karena setiap huruf daripada Al-Quranul Karim itu penuh dengan rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu huruf kita pandang ada rahasianya, sirnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memandangnya pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membacanya. Nah, ya kalau bagus kita, kalau kita misalnya membaca apa daripada Al-Qur'an, surah Yasin kah atau apakah misalnya, walaupun kita hafal aja, tetapi yang lebih afdalnya lagi supaya mata kita bertambah pahala, memandang mushaf tadi, memandang kitabnya, memandang tulisannya, memandang hurufnya, maka alangkah baiknya kita buka, kita ikuti, kita itihi mushafnya tadi. Mata kita berpahala, tangan kita pun berpahala. Jadi tangan kita yang mengikuti tadi menjadi saksi di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Quran mushaf kita yang kita japai, yang kita baca itu nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hafal aja, hafal aja. Kalau sakin jangan, misalnya dijulungi kawan kalau sakin, dah hafal aja. Nah, jangan. Jadi lebih baik, lebih afdal kita membaca, melihat mushaf daripada kita bahafal. Nah. Wan nazaru ila Ka'bah, yang ketiga, nang memandangnya aja berpahala. Yang ketiga yaitu memandang Ka'bah Baitullah. Untung manalah orang nang tulak haji, orang nang tulak umrah, memandang langsung, melihat langsung kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka nang memandang, menyaksikan langsung itu kada terasa berderai air mata. Kita nang dari jauh aja memandang ulang tawaf, memandang Ka'bah Baitullah, kita rindu ke sana, kita kadang-kadang menangis, meneteskan air mata. Kayak apa kita nang jauh? Nah, kita nang kada melihat, kada menyaksikan langsung, nang kada tulak haji, kada tulak umrah, melihat kawaja, wah ini sarananya luar biasa. Ada gambarnya, ada fotonya, ada videonya. Nah, insya Allah tidak akan mengurangi pahala kalau kita memandang nang baik-baik. Pandangan kita walaupun misalnya lewat HP, lewat televisi dan sebagainya, sarana-sarana tersebut bisa menyampaikan pahala kita. Kada melihat langsung aja, lewat HP aja sama aja, insya Allah kada berkurang. Dengan apa? Dengan kecintaan dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Baitullah. Jadi pandangan cinta, pandangan rindu itulah yang mendapatkan nilai pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak rindu dan cintanya, semakin banyak pahala diberi Allah Subhanahu wa taala. Nya ada orang yang memandangnya tuh biasa-biasa aja. Ada pandangan biasa-biasa aja, sehingga pandangan yang biasa-biasa itu ya biasa-biasa juga balasannya. Nah, kalau orang yang pandangannya cinta, pandangan rindu tadi, itu yang luar biasa. Semakin besar kerinduan dan kecintaannya, semakin besar pula ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nanti yang akan menarik dia mendapatkan pahala haji, mendapatkan pahala umrah dan lain sebagainya. Jadi memandang Ka'bah Baitullah berpahala. Apalagi gambarnya diandak misalnya di dinding, di kamar, luar biasa. Setiap hari kita, setiap saat kita bisa memandang Ka'bah Baitullah, sama kayak mushaf tadi. Nah, berpahala. Kemudian wa ila wajhil walidain. Nah, pandangan nang berpahala pulang memandang kedua orang tua kita. Kita itihi orang tua kita nang sudah sepuh, nang sudah tua.
marasnya sidin, kasihannya sidin, dengan pandangan maras, pandangan mahabbah cinta kepada sidin tadi, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itihi sidin, huban sidin sudah habis semuaan, kada ada lagi nang hirangnya. Nah, kulit sidin nang asalnya apa ngarannya tuh bagus, wah ini sudah keriput, tinggal apa lagi, tinggal pembungkus, dagingnya kada ada lagi ya, kalau nah tinggal kulit lawan tulang aja lagi. Sehingga pandangan-pandangan tersebut kepada orang tua, semakin kita memandang dengan pandangan rahmat, maka semakin kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyak ada lagi lah fotonya. Nah, sama aja tadi kayak melihat Ka'bah tadi. Nah, kemudian pandangan yang mendapatkan pahala lagi, wa ilal alim, pandangan kita kepada orang alim. Jadi memandang alim seolah-olah dia memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man safahani fakan, man safaha aliman faka'annama safahani ujanab. Siapa-siapa yang bersalaman dengan orang alim, maka seolah-olah dia bersalaman dengan aku. Siapa-siapa yang melihat orang alim, maka seolah-olah dia melihat Rasulullah SAW. Nah, jadi wa ilal alim, pandangan kita terhadap orang alim, maka itu mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pandangan nang karena Allah, cinta karena Allah, bukan pandangan nang biasa-biasa, ataupun apalagi pandangan nang sarik tadi. Wa fi kitabil ilmi, dan pandangan nang mendapatkan pahala lagi adalah memandang, melihat kitab ilmu. Nah, jadi pandangan kita sama kayak melihat mushaf tadilah. Nah, jadi kitab-kitab ilmu kita lihati, kita mutalaah, maka setiap huruf, setiap apa yang kita baca dan kita lihat itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada 7 ujar Abdullah bin Abbas nang kita memandangnya itu berpahala, apalagi mengerjakan amal soleh, nah, menggawinya. Nah, pertama tadi memandang saudara nang soleh, orang soleh itu bernilai ibadah. Memandang saudara yang mukmin karena Allah itu bernilai ibadah. Memandang mushaf, memandang Ka'bah Baitullah, memandang kedua orang tua, memandang kepada orang alim, dan memandang melihati kitab. Nah, termasuk misalnya orang nang khutbah. Orang khutbah itu biasanya, nah, paling afdal itu melihati kitabnya, bukunya. Nah, bisa aja orang berataan bahapal kayak berceramah dan sebagainya, tetapi lebih afdal ujar guru melihati bukunya, kitabnya. Mata jadi nangai berpahala melihati. Nah, kemudian pulang tangan berpahala mengikuti. Nah, jadi kalau kita bahapal berapa sudah nang tertinggal. Nah, kadang-kadang bisa tertinggal apakah misalnya karena bahapal usia-usia tertinggal rukunnya misalnya. Nah, jadi kalau sudah sedangkan kita nama itihi ini juga bisa salah juga, nah, bisa khilaf kita membaca maitihi itu apalagi bahapal. Jadi bagus melihati bukunya juga, kitabnya juga, itu lebih afdal. Wa qala al-Fudail bin Iyad, berkata Imam Fudail bin Iyad, an-nazaru ila wajhil akhi fillahi ala syauq wal muhabbah ibadah. Memandang saudara, teman, sahabat karena Allah dengan rindu dan cinta, maka itu bernilai ibadah. Wa qala al-Hasan al-Basri liqa'u ikhwanina fillah. Imam Hasan al-Basri berkata lagi, liqa'u ikhwanina fillah, berjumpa, bertemu dengan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami di jalan Allah karena Allah, ahabbu ilaina, itu lebih kami cintai, min liqa'i ahlina, daripada kami berjumpa dengan keluarga, anak bini, wa auladina. Nah, lebih kami cintai daripada berjumpa dengan anak dan istri dan keluarga. Itu perkataan daripada Al-Imam Hasan al-Basri. Lianna ahlana, karena bahwasanya anak istri keluarga itu yazkuruna nabid dunya,
Kalau kita berjumpa tatamulun anak bini itu mengingatkan kita kepada dunia. Tatamu anak bah minta duit, tamu bini bah nukar pupur ginju habis sudah, nukar balas dan sebagainya. Itu kalau tetamu keluarga pasti mengingatkan kita kepada dunia. Wa ikhwanana yazkuruna bil akhirah. Sedangkan orang-orang saleh, saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang saleh itu mengingatkan kami dengan urusan akhirat. Jadi kalau anak bini tetamu mengingatkan dunia, tapi kalau orang saleh, kekawanan yang saleh itu mengingatkan kita akan akhirat. Nah, inilah keuntungan, keistimewaannya bertemu, berjumpa, berkawan dengan orang nang saleh. An-niyatus sadisah, niat nang keenam. Niat nang keenam berjumpa dengan orang saleh, dengan kawan, yazuru liyu'ridha halahu ala akhihi wa yastansahahu fi dinihi. Yaitu niat nang keenam supaya kita berjumpa atau mengunjungi teman tadi, supaya apa? Supaya teman tadi menunjuk akan keadaan dirinya, menunjuk akan keadaan dirinya, kekurangan kita, keaiban kita. Nah, apa yang perlu diperbaiki daripada diri kita, itu maksud kita. Serta meminta nasihat agama kepadanya. Nah, orang soleh, kawan yang soleh, supaya apa? Supaya kawan memperbaiki diri kita dan supaya kita meminta nasihat agama kepadanya. Wa qala Bilal ibn Sa'ad, berkata Bilal bin Sa'ad, akhun laka fillah, saudara engkau, teman engkau karena Allah dan di jalan Allah. Orang soleh dari kullama laqiyaka, ketika engkau bertemu, berjumpa dengannya, wa'azaka billah, dia akan memberikan nasihat kepada engkau, nasihat untuk keselamatan engkau dunia dan akhirat karena Allah. Nah, jadi kalau kita berjumpa, dia memberikan nasihat, memberikan pencerahan lah kepada kita, itu khairun laka min akhin, itu lebih baik ujar sidin daripada saudara engkau, kullama laqiyaka wada'a fi kaffika dinaran, ketika engkau berjumpa dengannya selalu memberikan ke tangan engkau itu dinaran, duit. Nah, bilanya terdapat kawan ini beri duit, dapat pulang beri duit, seban kalian ni lah itu gin ngalih mencari, mana ada dapat beri. Nah, orang nang kawan nang soleh tadi berjumpa, dia memberikan pencerahan kepada kita, nasihat, petunjuk kepada kita, itu lebih baik daripada selalu kawan nang kita jumpai tadi nang memberi duit lawan kita. Tapi kadang-kadang kita lebih mengawani nang beri duit tadi lah, mana itu aja datang 5 Mei-nya benar aja, nasihat segala macam, baik nang cari kawan nang memberi duit tadi aja. Kadang-kadang kada mau ya kalau lah mencari kawan atau menemui kawan yang menunjuk akan keadaan diri kita, keaiban kita dan jalan selamat kepada kita. Tapi kawan itulah yang lebih baik. Wa qala Abu Talib Al-Makki rahimahullah taala, berkata Abu Talib Al-Makki rahimahullah taala, kana al-ikhwan fillah min as-salaf yaltaqiyan, adalah orang yang berkawan, bersaudara di jalan Allah daripada mereka-mereka yang dahulu-dahulu, orang-orang soleh, salafus soleh yang dahulu, yaltaqiyani, apabila mereka berjumpa, fayaqulu ahaduhuma, maka berkata salah satu daripada keduanya, li sahibihi, bagi saudaranya, bagi sahabatnya, kaifa anta wa kaifa haluka, kayak apa keadaan engkau, kayak apa hal engkau, itu yang ditakunakan. Yaqulu, ia mengatakan, kaifa anta ma'a nafsika wa hawaka. Jadi kebanyakan kita kalau tetamu kawan tuh, kayak apa keadaan, sehat aja lah ya, selamat aja, sehat aja, sekeluargaan, karena garing kalau, nah kayak apa anak bini, alhamdulillah. Itu aja kebanyakan yang ditakunakan. Itu sudah umum kayak itu pertanyaannya. Tapi kalau orang-orang yang saleh dahulu lain pertanyaannya.
Kalau mereka berjumpa dengan sahabat lain, kaifa anta ma'a nafsika wa hawaka, itu pertanyaannya, itu nang tetakunannya bila berjumpa, bila bertemu lawan kawan. Kaifa anta ma'a nafsika, kayak apa keadaan engkau dengan jiwa diri engkau dan hawa nafsu engkau. Itu nang dipertanyakan mereka, kayak apa hawa nafsu ika, mau jaka tunduk taat ibadat, mau jaka dikaras ibadatnya, kan nafsu itu selalu innan nafsa la ammaratum bisu, selalu menyuruh nang kada baik. Nah, itu nang dipertanyakan orang-orang saleh dahulu apabila terdapat bertemu dengan kawannya, kayak apa hawa nafsu engkau, apakah sudah hal tutawi'uka, apakah ia sudah tunduk kepada engkau, ma tad'uha ilahi minal khair, hawa nafsu tadi nang engkau bawa, engkau tunduk akan kepada kebaikan, amla atau kada, apakah engkau masih ditungganginya kah oleh hawa nafsu. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, wa kaifa halu qalbika ma'allah, bagaimana keadaan hati engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala, fil iqbal wal idbari anhu, apakah hati engkau masih membelakangi Allah, apakah hati engkau menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pertanyaan mereka-mereka yang soleh-soleh dahulu apabila berjumpa dengan teman mereka. Nah, inilah orang-orang nang teman-teman nang pacang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Mereka inilah nang luar biasa, kalau ada nang kayak ini ikuti bujur-bujur, nah kawan nih bujur-bujur, karena inilah nang pacang memberikan syafaat kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, insyaallah pulang sambungannya. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, zahir dan batin. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Ala tilka niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب معلمينا عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.